Sehat selalu anak-anakku. Saya langsung aja akan membahas jurnal khusus yang kalian sudah mulai mengerjakan ya. Special journal yaitu untuk mencatat transaksi secara khusus ya. Langsung saja saya ke slide berikutnya. Manfaatnya memungkinkan pembagian pekerjaan, memudahkan pemindah bukuan, lalu memungkinkan pengendalian intern yang lebih baik gitu ya, memudahkan pencatatan dengan sistematis, lebih efektif dan efisien, serta pemrosesannya cepat. Lalu ada beberapa jurnal khusus yang ada jurnal pembelian, purchase journal, ada jurnal penjualan, sales journal, jurnal penerimaan kas, cash receipt journal, jurnal pengeluaran kas, cash payment, dan jurnal umum general journal. Jurnal pembelian, nah ini ya, digunakan untuk mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pembelian secara kredit saja, seperti kemarin saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk bentuk-bentuk format dari kolom jurnal pembelian gitu ya, mungkin di buku yang lain, Bu, kok seperti ini? Bu, di buku ini seperti ini. Pada dasarnya kalian paham, kalian membuat coretan dulu, transaksi ini masuk jurnal pembelian, transaksi ini masuk jurnal penjualan, misalnya seperti itu. Baru kita masukkan ke dalam kolom. Nah, di sini ada beberapa kolom ya, gitu kita lihat. Ini karena memang tidak cukup ya, kita lihat ada tanggal jelas di sini, nomor faktur itu berarti karena transaksi kredit itu biasanya menggunakan faktur ya. Faktur itu adalah bukti transaksi untuk mencatat penjualan atau pembelian secara kredit. Kita lihat di sini sebelah debit ada pembelian, ada serba-serbi, ada akunnya apa gitu ya, lalu ada referensi, ada utang dagang. Nanti kolom-kolom kalian bisa lihat di Excel kalian juga. Lalu ada syarat pembayaran nanti kita jelaskan berikutnya, ada nomor bukti dan seterusnya ya. Kolom tanggal mencatat tanggal terjadinya transaksi, faktur untuk mencatat nomor faktur, kolom keterangan untuk mencatat nama perusahaan tempat kita melakukan transaksi pembelian, lalu kolom pembelian untuk mencatat jumlah harga barang dan seterusnya. Kita langsung masuk saja ke prakteknya. Contoh soal jurnal pembelian. Pada tanggal 1 Juli 2012 didirikan sebuah perusahaan yang bernama PT Agung Mulia. Transaksi pembelian yang terjadi adalah, berarti yang membuat catatan ini adalah PT Agung Mulia. Pada tanggal 12 Juli 2012 dibeli barang dengan harga sekian dari PT Sumber Abadi. Nah, PT Sumber Abadilah ini nanti yang akan menjadi nama di dalam kolom tadi, dengan syarat 210 N30 yang artinya apabila nanti PT Agung Mulia bisa membayar dalam jangka waktu kurang dari 10 hari setelah tanggal transaksi ini 12 Juli ini, maka dia akan mendapatkan potongan 2%. Lalu deadline atau jatuh tempo pembayaran adalah jangka waktu 30 hari dari tanggal transaksi. Berikutnya, PT Agung Mulia juga membeli ke toko Jaya Makmur dengan sekian 2.500.000, lalu syaratnya adalah 110 N30, nomor fakturnya 0163. 110 N30 artinya apabila PT Agung Mulia bisa membayar kurang dari 10 hari dari tanggal transaksi ini, maka dia akan mendapatkan potongan 1%. Jatuh temponya adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, dengan demikian dapat dibuat jurnal pembelian sebagai berikut. Tanggal tadi transaksi yang pertama adalah tanggal 12 Juli ya, tahunnya 2012. Yang pertama kepada toko Sumber Abadi. Pembeliannya karena barang dagangan maka ditaruh di kolom pembelian, sebelah debit. Sebelah kreditnya apa? Jelas hutang dagang karena transaksinya secara kredit berarti hutang. PT Agung Mulia hutang kepada Makmur. Lalu dia beli tanggal 30 itu pembelinya bukan barang dagangan, tapi dia membelinya perlengkapan. Kita lihat tanggal 30 tadi ya, kita kembali, dia adalah membeli perlengkapan. Maka di dalam kolomnya
di dalam kolomnya ini bukan di dalam kolom pembelian tetapi di dalam kolom perlengkapan. Sekian 2.500.000 karena hutang berarti ditulis hutang di kolom kredit. Berikutnya, atau jika menggunakan kolom serba-serbi pencatatannya itu tadi kolom yang satu ya. Kalau kolom serba-serbi bisa di seperti ini. Jadi menambahkan ada syarat dan seterusnya. Di kolom yang di Excel dan modul sudah ada contohnya. Ini dituliskan syaratnya karena ini nanti berhubungan dengan pembayaran, jadi harus hati-hati. Berikutnya rekapitulasi jurnal pembelian. Ya, setelah tadi ada 2 transaksi, kode akunnya tadi nomor fakturnya 104 dan 501. Yang pertama adalah pembelian perlengkapan dan pembelian barang dagangan. Kalau di sini pembelian berarti barang dagangan. Lalu sekian utang dagangnya adalah 7.500.000 dari mana bisa ditaruh di bawah dan bisa ditaruh di sebelahnya. Itu tergantung kolom, itu fleksibel. Berikutnya kita lihat keuntungannya, saya skip saja. Lalu ada jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau pengeluaran kas itu adalah untuk mencatat transaksi pembelian tunai dan pengeluaran kas lainnya. Ya, kita lihat langsung contoh transaksinya. Ini adalah pembelian barang-barang dagangan secara tunai, pembelian barang lainnya, pembayaran beban-beban. Nah, intinya pengeluaran atau pembelian secara tunai dan pengeluaran kas lainnya. Ini contoh bentuk format pengeluaran kas. Bentuk format fleksibel bisa di buku paket bisa kalian lihat, bentuknya begini, macam-macam. Tetapi pada intinya kalian harus paham antara peletaan di debit dan kreditnya. Oke, langsung kita lihat contohnya ya. Jurnal pengeluaran kas pada tanggal 2 Juli sekian dibeli perlengkapan secara tunai 5.500.000 dengan nomor kwitansi sekian. Tanggal 15 Juli dibeli barang dagangan secara tunai dengan kwitansi nomor sekian. Tanggal 19 Juli dilunasi utang kepada toko sumber abadi sekian. Nah, ini yang harus hati-hati. Ini berhubungan, transaksi nomor 3 berhubungan dengan toko sumber abadi pada saat transaksi tanggal 12 tadi. Oke, kita lihat jawabannya. Ya. Jurnal pengeluaran kas berarti tanggal 2 pembelian perlengkapan karena secara tunai ya, karena dia perlengkapan masuknya di akun serba-serbi. Keterangannya perlengkapan, lalu di sini 5,5, kreditnya adalah kas, sebelah kreditnya adalah kas. Berikutnya pembelian tunai. Pembelian tunai karena pembelian berarti dia membeli barang dagangan, tadi kita lihat transaksinya berarti karena tunai berarti kasnya sebelah kredit. Berikutnya membayar ke toko sumber abadi, bayarnya tanggal 19. Pada saat utang, dia utangnya senilai 5 juta, ada syaratnya. Syaratnya tadi kita lihat ada potongan kalau dia membayar sebelum tanggal 10 hari setelah transaksi ya, sebelum 10 hari setelah tanggal transaksi, maka dia ada potongan berapa persen. Kita lihat di syarat tadi. Kita lihat syaratnya tadi di jurnal pembelian ada syaratnya, makanya dia karena dia bisa membayar sebelum hari ke-10 berarti dia dapat potongan. Potongan ini kita lihat berapa persennya ada di syarat pembayaran. Maka rekapitulasinya adalah rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Ada perlengkapan, utang dagang dan seterusnya. Oke. Nah, buku besar pembantu utang. Nah, ya, ada buku besar pembantu utang, ada buku besar pembantu piutang. Karena tadi Agung Mulia utangnya kepada toko sumber abadi dan toko Jaya Makmur, transaksi di awal tadi. Nah, ini kita bisa lihat tadi ternyata potongannya 2%, dia bisa membayar tanggal 19. Jadi kita hitung dari tanggal 12 ya, berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti 7 hari dia sudah bisa membayar, makanya dia dapat potongan 2%. Pada toko sumber abadi PT Agung Mulia sudah membayar, berarti dia sudah tidak punya utang. Sedangkan pada toko Jaya Makmur dia belum membayar, berarti hutangnya masih utuh 2.500.000.